Latar belakang hubungan kebudayaan antara Indonesia dengan Malaysia sangat berkait dan tidak dapat dipisahkan daripada konsep serumpun. Wujudnya persamaan antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam aspek kebudayaan, yang amat sangat rapat itulah yang menjadikan kedua negara tersebut serumpun. Keserumpunan ini tersebut salah satunya disebabkan oleh berlakunya migrasi dalaman atau intermigration sesama bangsa Melayu, sehingga wujud kesamaan sama ada secara adat, kemasyarakatan maupun keturunan. Setelah kedua negara Indonesia-Malaysia mencapai kemerdekaan, hubungan kebudayaan juga senantiasa terjalin dengan erat. Walaupun kedua-dua negara secara politik dipisahkan oleh sepadan negara. Namun secara kultural sendi-sendi budaya seperti joget, ronggeng, zapin, gurindam, nazam, nasyid, qasidah, senandung, dan sejenisnya kekal tumbuh berkembang di kedua-dua negara hari ini. Sengketa pengakuan budaya lagu Rasa Sayangi. Selain klaim resmi dari Kementerian Malaysia, lagu Rasa Sayang Sayangi dibuat dalam format video animasi dengan perubahan lirik dan bahasanya dalam versi Malaysia. Memang bukti otentik dari kepemilikan lagu ini tidak kita miliki, karena nenek moyang kita berbudaya lisan, sehingga tidak adanya naskah atau bukti tertulis lainnya yang memuat lirik asalnya. Namun jauh sebelum kemerdekaan, lagu Rasa Sayangi terdengar dalam silent movie Insuland yang dibuat kolonial Belanda untuk menggambarkan Hindia Belanda antara tahun 1937 hingga 1940. Sebuah film adaptasi dari Insuline Experience of Naturalist Wife in the Asian Archipelago, ciptaan Anna Forbes. Sementara terkait lagu Rasa Sayangi, Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayangi tersebut sudah dikenali Malaysia semenjak zaman penjajahan. Diperkenalkan oleh tentara Hindia Belanda atau Koninklijk Nederland Indisch Lander yang disingkat KNIL dari Ambon ketika melakukan persembahan di Semenanjung seperti di Kuala Lumpur, Johor, dan Pulau Minang antara tahun 1936 hingga 1939. Setelah beberapa sengketa tradisional budaya terkait lagu, musik, wayang, dan batik, Parlemen Indonesia mendesak pemerintah untuk menggugat Kementerian Pariwisata Malaysia atas penggunaan lagu Rasa Sayangi untuk kampanye pariwisata Malaysia yang menurut pendapat Parlemen Indonesia merupakan lagu budaya asli Indonesia. Kemudian pada tahun 2009, Menteri Budaya dan Pariwisata Indonesia mengirimkan surat kepada pihak Malaysia. Penyelesaian sengketa lagu Rasa Sayangi antar negara Indonesia dan negara Malaysia. Langkah yang telah diambil oleh kedua negara terkait penyelesaian sengketa tradisional dan ekspresi budaya antar kedua negara, yaitu telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua negara, Indonesia dan Malaysia pada tanggal 7 Juli 2008. Sehubungan dengan event peluncuran dan pengukuhan Eminent Person Group, di mana Indonesia dan Malaysia telah membuat kesepakatan bilateral untuk membentuk Eminent Person Group yang dibentuk oleh kedua negara untuk melakukan serangkaian komunikasi, pertemuan, dan konsultasi yang disebut dengan Committee of Match and Art di antara tokoh-tokoh bidang masing-masing negara untuk dengan pendekatan yang paling arif mengatasi menyelesaikan masalah-masalah yang bisa muncul dalam persahabatan. Dalam hubungan di antara kedua bangsa dan negara, lagu Rasa Sayangi adalah salah satu dari daerah Ambon. Lagu ini termasuk dalam kategori lagu anak-anak yang paling populer secara turun-temurun di Maluku. Isinya yang singkat dan berbentuk pantun nasihat menjadikan lagu ini terdengar merdu dan enak untuk diperdengarkan seorang ibu pada anaknya. Rasa Sayangnya direkam pertama kali di perusahaan rekaman Lokhanata Solo pada 15 Agustus 1962. Data ini ditemukan untuk membuktikan pada Kementerian Pariwisata Malaysia yang serta-merta mengklaim lagu Rasa Sayangnya ini sebagai lagu promosi budaya daerahnya pada tahun 2007. Pengakuan lagu Rasa Sayangnya yang menjadi jargon kampanye Truly Asia Malaysia ternyata tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi Indonesia. Indonesia hanya merugi secara moral saja. Lagu ini sudah menjadi common heart of human right, maka seharusnya Indonesia tidak perlu lagi mempermasalahkan, sebab Malaysia sendiri tidak mengakui lagu ini sebagai warisan budaya Malaysia, dan sampai saat ini pencipta lagu dan kapan lagu itu diciptakan belum terlacak.